Nih, usulan nanti di pansus ya. Oke. Usulan di pansus kita sampaikan ke gubernur, nanti gubernur yang cocok yang mana gitu. Kaitan dengan nama itu ya. Karena harus dirubah itu. Tapi tetap Nah, mudah-mudahan ya ke depan kita berharap BUMD bisa lebih giat lagi. Termasuk memang inovasi lah. Inovasi di dunia perbankan ya, dunia bisnis itu harus terapkan. tadi Pak dua. Yang BGD dengan ABM ya. Oke. Nah ini yang potensinya ada lah, ada korelasinya ada ya. Ya. BGD juga sama, dia punya KLB yang ngurus kaitan dengan apa namanya pertanian ya. Di BGD juga ada. Ini yang masuk dua ini BGD dengan ABM. Kalau Kapal-kapal gitu kan, alat berat. banyak lah. itu Pak di Banten Pak. Banyak kan? Banyak. Cilegon banyak. Cilegon ya. Cilegon, Lebak banyak. Pandeglang banyak. Cuma saat ini memang tidak begitu ini dari pajaknya ya, belum maksimal lah. Maka kita maksimalkan nanti lewat perda yang terbaru ini gitu. Baik. Nah, Gaspol ngebahas politik. Halo Sobat Banten Raya, senang sekali hari ini saya bertemu dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai PDI Perjuangan dari Komisi 3 dengan Bapak Ubaidillah, betul? betul. Selamat pagi Pak. Pagi, Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? sehat, alhamdulillah. Boleh Pak disapa dulu mungkin teman-teman dari Banten Raya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, sahabat Banten Raya, dimanapun berada ya. Pagi ini kita akan melaksanakan podcast ya. Podcast kaitan dengan tugas-tugas kita sebagai wakil rakyat ya, khususnya dalam menjalankan fungsinya. Gimana Pak hari ini Pak? Udah ngopi belum Pak? Hari ini pagi tadi alhamdulillah tampil ya, karena Tampil. memang persiapan ada paripurna ya, paripurna jam 10 Oke. kaitan dengan penjelasan DPRD soal raperda. Oke. Ada 4 raperda ya. Jadi 4 raperda ini raperda usul DPRD. Apa itu, Pak? Tahun ini mengusulkan ada 4 raperda. Pertama, raperda soal perubahan perda tentang pajak daerah dan kontribusi daerah. Oke. Kemudian yang kedua, perda tentang perubahan bentuk hukum BGD, nah Banten Global Development Oke. menjadi Persroda ya. Nah, yang ketiga itu tentang penyelenggaraan UMKM. Oke. Yang keempat tentang mineral batuan. Mineral batuan, sumber daya alam mungkin Pak ya? Apa Kaitannya? ya? Atau seperti apa Pak? Kaitan dengan perizinan lah. Oke, perizinan tambang dan lain sebagainya Ya, dan mungkin. sebagainya. Jadi 4 raperda ini merupakan usulan dari DPRD lah. DPRD yang nanti siang ini mau dibahas di rapat paripurna ya. Pak, tadi menarik soal yang salah satu usulan terkait dengan BGD. Mungkin apa yang akan dilakukan dengan BGD ini Pak ke depannya dengan adanya raperda baru Ya, ini gitu? BGD ini kan salah satu BUMD yang belum berubah bentuk hukumnya. Oke. Jadi masih PT ya. Sedangkan di PP 54 itu, PP 54 2017 itu mengharuskan seluruh BUMD yang statusnya PT itu harus berubah menjadi Persroda. Oke. Nah, Kalau di yang lain Banten- udah pada berubah tuh Pak. yang Kayak lain sudah. Bank Banten udah. Ya. Terus Jamkrida udah. ABM sudah. ABM sudah, Nah, tinggal ini yang BGD. terakhir BGD. Oke. Jadi mestinya sih ini dilakukan di tahun 2017. Udah telat lama Nah, banget Pak, udah telat. 10 tahun dong Pak. Lama juga. Nah, ini usulan kita malah. Oke. Harusnya kan yang lebih peka, eksekutif lah sebagai pelaksana ya. Iya. Nah, tapi ini usulan kita. Kita kebetulan Komisi 3, salah satu bidangnya BUMD. Ya, saya tujuannya sih ingin pertama secara hukum ya, secara hukum BGD ini memang udah berdasarkan regulasi di atasnya. Karena ada perubahan regulasi, maka mau tidak mau kan harus menyesuaikan. Menyesuaikan dengan Kedua, memang ada penyegaran lah yang dilakukan oleh internal BGD, terutama memang ada penambahan di core bisnisnya. Nanti ada kita tambahan tuh, ada KLB itu kurang lebih ada 10 KLB baru nanti yang dimasukkan dalam perda perubahan bentuk hukum ini ya.
Nah, ikhtiar kita lah, mudah-mudahan BGD ini kalau sudah berubah bentuk hukumnya bisa memberikan dampak ya, manfaat ya, khususnya untuk peningkatan PAD di Provinsi Banten. Tapi kenapa sih Pak bisa lama banget gitu waktunya sampai hampir 10 tahun? Apa sih kendalanya Pak yang Bapak tahu nih mungkin? Ya kendalanya sih apa ya? Ya soal teknis sebetulnya ya. Padahal kan mudah ya. Mudah. Kan amanat PP itu 3 tahun setelah PP itu berlaku. Berarti kalau PP itu 2017, 2020 itu semua BUMD harus berubah bentuk hukum. Nah diawali oleh Bank Banten yang awalnya holding kan, holding terus dia keluar dari holding, bikin punya perda sendirilah, perda tentang Perseroda, kemudian Jamkrida sama Perseroda yang awalnya PT ABM berubah juga menjadi Perseroda. Nah ini yang terakhir ini BGD. Nah BGD ini ya mau tidak mau sifatnya kalau bahasa ini labuda lah, harus ya. Apa tuh Pak? Labuda itu kan harus ya. Wajib ya? Ya harus berubah bentuk hukum karena amanat PP. Yang kedua di PP itu juga tidak boleh BUMD menggunakan bahasa asing. Jadi BGD ini kan bahasa asing, Banten Global Development. Nah ini harus dirubah juga. Nanti di samping merubah bentuk hukum, kita juga nanti akan berubah nama. Nanti kita siapkan usulannya nih. Usulan nanti di pansus ya. Usulan di pansus kita sampaikan ke gubernur. Nanti gubernur yang cocok yang mana gitu. Kaitan dengan nama itu ya. Karena harus dirubah itu. Tapi tetap BGD Pak ininya, singkatannya mungkin. Cuman Banten apa gitu mungkin Pak ya? Ya mungkin itulah. Bisa BGD, cuma nanti yang panjangannya yang dirubah. Karena tidak boleh menggunakan nama asing ya di PP itu. Kalau berkaitan sama logo Bank Banten kemarin Pak gimana? Nah logo Bank Banten usulan juga dari Dewan juga apa gimana Pak? Oh enggak, bukan. Itu internal kemudian dengan eksekutif mungkin ya. Kalau dengan DPRD tidak ada usulan lah. Perubahan logo, kemudian warna segala macam ya. Pas di hari ulang tahun kemarin kan. Iya. Nah, artinya memang kita sih sangat berharap ya BUMD di Banten ini ada 4 BUMD ya. 4, betul. Semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Jadi jangan sampai hanya sebatas menghabiskan penyertaan modal yang ada. Itu kan PR kita sebetulnya. Jadi contoh kayak ABM ini kan sampai detik ini belum bisa memberikan dividen. Sebenarnya sama, Jamkrida sama, Bank Banten sama. 4 BUMD ini sama, semua belum bisa memberikan dividen ya. Nah mudah-mudahan ya ke depan kita berharap BUMD bisa lebih giat lagi. Termasuk memang inovasi di dunia perbankan ya, dunia bisnis itu terapkan. Tadi Pak soal BGD mungkin bakal ada perombakan manajemen juga ya Pak tadi disinggung Pak ya. Betul. Dan memang diperlukan nggak sih mungkin perubahan manajemen tersebut? Ya karena sudah ini juga ya, sudah habis juga. Habis masanya Pak ya. Masanya sudah habis. Ini lagi proses ya, direksi dan jajarannya sudah mulai rekrutmen ya. Ya mudah-mudahan ada penyegaran baru. Biasanya kalau ada orang baru kan beda semangatnya ya. Semangatnya lebih. Oke. Pak dari 4 BUMD ini kira-kira mana sih Pak yang bakal bisa istilahnya ngasih dividen atau profit duluan gitu Pak? Dari pengawasan yang memang dilakukan oleh Dewan gitu Pak. Semua BUMD kita keempat-empatnya ya. Ini punya potensi besar untuk maju sebetulnya ya. Bank Banten kita lihat kan sudah mengalami untung sih kemarin. Udah margin lah dia kisaran kemarin 2,4 M Pak. Ya 2, sekian lah ya. Itu baru keuntungan ya. Tapi belum bisa memberikan dividen. Nah, tapi kalau bicara potensi, semua punya potensi besar ya. Bank Banten sebagai bank yang lahir dari Provinsi Banten ya. Nah, ini sudah menunjukkan nih ada beberapa kabupaten kota yang KUD-nya sudah pindah ke Bank Banten. Ya, udah banyak. Ya, mulai dari Lebak, kemudian Serang, Kota Serang, nanti menyusul Cilegon ya. Nah, tinggal Tangerang Raya. Kalau Tangerang Raya itu 3 kabupaten kota masuk aja. Nah, sudah.
Sudah apa tuh Pak? Nah, ibaratnya ya artinya sudah final lah. Sudah final, Bank Banten ini bisa. Ya kalau sampai belum juga bisa memberikan dividen, nah ini harus dirombak total ini. Harus dipertanyakan. Padahal udah gabung semua nih ya ke RKUD. Kalau 8 kabupaten kota sudah masuk, tapi belum bisa ngasih dividen, nah ini harus dipertanyakan. Karena memang yang sebelumnya juga bisa gitu Pak ya? Iya, gitulah. Nah sama halnya dengan jam kerida. Jam kerida ini kan, dia kan menerima apa ya, dampak dari Bank Banten kan. Kalau ada pengajuan kredit otomatis ada penjaminan. Nah, itu efek dari Bank Banten. Nah kemudian ABM ini kan kalau kita lihat analisa kan potensinya besar. Iya Pak. Bicara agro Bisnis. Iya, harusnya lebih maju. Pertanian juga Pak ya? Iya, sama dengan posisi Banten saat ini. Ya, segmentasinya kan banyak. Yang bergerak di pertanian kita dominan lah, kabupaten kota kita. Maka saya kira ya tadi perlu orang yang serius ya, di jajaran direksi, jajaran manajemen serius untuk melakukan inovasi-inovasi terbaik dalam rangka tadi memajukan BUMD ya. BUMD kita jangan hanya sebatas dibentuk lalu ya minta modal habis lah. Karena saat ini kan penyertaan modal itu habis buat BOP kan. Habis buat operasional aja tuh Pak ya? Buat operasional habis tuh. Jadi ya kalau lama-lama ini ya sama kayak nggak ada artinya nggak sih Pak kalau misalkan habis buat operasional terus mah? Nggak ada. Ya. Sebetulnya nggak ada. Ya. Oke. Kalau misalkan ini Pak dari BUMD ini perlu nggak sih Pak digabungin, di merger gitu tuh dari beberapa BUMD ini biar tadi yang Bapak bilang operasionalnya bisa ditekan dan lebih efisien lah mungkin. Ya. Secara ini sebenarnya masuk wacana kita ya. Udah masuk wacana nih Pak. Iya. Saya kebetulan kan kalau urusan ini ya cukup konsen lah. Iya. Konsen terutama memang kaitan dengan regulasi ya. Karena saya di Bapemperda juga. Jadi kita sempat melakukan studi banding beberapa daerah ya, terutama yang di Jabar. Jabar itu memang ada yang BUMD di merger ya, satu dengan BUMD yang lain. Nah, termasuk memang ada BUMD yang khusus ngelola air permukaan. Air doang tuh Pak ya? Air permukaan khusus dia, kayak Jabar Tirta. Jabar Tirta itu khusus dia mengelola air permukaan. Karena kan bicara pajak ya, PAP itu kan masuk pajak provinsi nih, air permukaan ya. Cuma sampai saat ini kita ini kan masih mengandalkan PKB, pajak kendaraan bermotor ya. Betul. Nah yang saat ini kondisinya kan sedang tidak baik kan, PKB, BPNKB kan. Kondisi ekonominya maka memang sektor-sektor pajak lain yang harus kita gali. Salah satunya itu pajak air permukaan. Saya berpikir BGD ini bisa menjadi BUMD yang salah satunya mengurus air permukaan. Bisa diarahkan ke sana, cuma memang perlu waktu ya. Saat ini kita coba dulu rubah bentuk hukumnya nih, biar sah kan, biar sesuai dengan PP 54. Setelah itu namanya dirubah, nanti baru kita pikirkan bagaimana caranya BGD ini bisa masuk, bisa mengelola air permukaan. Wacananya mana-mana aja nih Pak yang bakal yang dominan itu kan dua aja ya. Yang BGD dengan ABM ya. Nah ini yang potensinya ada korelasinya ada ya. BGD juga sama, dia punya KLB yang ngurus kaitan dengan pertanian ya. Di BGD juga ada. Ini yang masuk dua ini, BGD dengan ABM. Kalau BGD ini core-nya apa sih Pak? Saya belum terlalu ini, Pak Raden belum terlalu paham. Iya, dia itu kan awalnya karena holding ya. Holding lebih pada penyediaan barang dan jasa juga ada. Barang dan jasa termasuk yang saat ini dijalani memang tadi rental mobil ya. Jadi mobil-mobil yang saat ini dipakai oleh Jam Kerida, kemudian ada beberapa Bank Banten itu dari BGD. Ya sebatas itu sebetulnya. Tapi saya lihat memang kalau BGD meskipun memang ini, tapi dia ada ada marginnya lah. Tidak hanya sekedar menghabiskan penyertaan modal yang ada ya. Ada. Pak, kita geser sih Pak, lebih ke ngomongin potensi lain nih, pendapatan dari pariwisata mungkin Pak. Dari pandangan Pak Ubed sendiri di 2026 ini di semester pertama mungkin ya, perkembangannya dari sektor pariwisata gimana sih Pak? Potensi ataupun penyerapan dari PAD-nya sendiri terhadap
Iya, kalau pariwisata saya kira perlu waktu yang panjang. Panjangnya berapa panjang, Pak? Iya, kalau kita ngandelin sektor pariwisata ya. Oke. Karena pariwisata kita kan retribusinya itu kan masuknya kabupaten. Contoh misalkan sama daerah. pantai ya, daerah pantai, kemudian gunung. Oke. Nah, provinsi itu hanya punya situ, Kang. Situ danau. Cuma itu doang, Pak? Iya. Emang pantai kalau nggak bicara pariwisata, pantai nggak punya. Pantai itu udah ranah kabupaten. Kita punya situ. Situ kita memang banyak. Cuma situ saat ini belum bisa dijadikan objek wisata. Kalau dibikin kayak kerambah gitu, Pak? Nah, mestinya bisa. Oke. Kayak misalkan contoh, ada beberapa situ di Tangsel tuh. Tangsel cuma masih minim lah. Masih minim ya, belum belum maju gitu. Belum maju. Pak tadi ngomongin soal situ, Pak ya. Iya. Ya, beberapa situ mungkin kalau Pak Obed sendiri nilai atau melihat situ-situ di Banten ini gimana sih Pak? Mungkin secara regulasi, mungkin secara potensi gitu. Boleh disampaikan Pak Obed? Kita Banten kan punya banyak situ ya. Cuma yang sudah tercatat, sudah tersertifikat hanya beberapa lah. Tidak lebih dari 20 kalau nggak salah ya, ada 10 atau 15 situ ya yang sudah punya sertifikat. Karena yang mengeluarkan sertifikat itu kan PUPR ya. PUPR ya. Meskipun memang secara OPD-nya kan ada di BPKAD ya. OPD-nya ada di BPKAD, cuma yang mencatat sertifikat itu ada di PUPR. Nah, memang kita akui, kemarin saya sampaikan saat di Rakor Pak Kepala BPKAD ini. Oke. Jadi belum punya peta aset ya, peta aset. Jadi aset kita ada di mana aja gitu ya, tersebar di 8 kabupaten kota, dalam bentuk tanah ada berapa hektar itu. Kalau misalkan gedung ada berapa gedung. Nah, ini data ini yang saya kira perlu dirapihkan, dinormalisir lagi gitu Pak ya. Baru setelah bicara data itu, baru kita bicara tuh. Saya pengennya aset digital. Jadi aset itu berbasis digital kan. Jadi mudah, publik mengaksesnya itu mudah ya. Akses mana aja yang kira-kira masih bisa digunakan untuk pengembangan, dan aset mana yang kira-kira sudah tidak bisa digunakan ya, ibaratnya produktif dan tidak produktif. Nah, maka hal pertama yang harus dilakukan tadi pendataan aset mana aja yang sebetulnya secara yuridis itu masuk Provinsi Banten. Itu perlu, supaya apa? Supaya tidak ada sengketa aset. Nah, ini kan banyak terjadi di beberapa daerah kita, aset-aset kita memang banyak juga dimiliki oleh pihak luar. Nah, saya kira penting BPKAD dalam hal ini, dinas yang membidangi soal aset itu menginventarisir aset-aset yang dimiliki oleh Provinsi Banten, termasuk situ ya. Situ juga sama ya. Banyak terjadilah, kita ramai kemarin kan soal situ ya. Banyak situ ya. Saya kira itu pentingnya memang mendata aset yang sudah ada, kemudian secara yuridis, secara hukum, nah itu disahkan oleh PUPR lah, dalam bentuk sertifikat. Baru setelah itu kita bicara tentang potensi peta aset digital. Oh, belum ke potensi Pak ya? Belum lah, masih panjang itu. Masih panjang Pak ya? Aset digital dibuat biar publik bisa mengakses ya. Kalau misalkan publik ingin sewa kan mudah ya. Mudah, ternyata lahan ini bisa digunakan untuk usaha masyarakat. Itu kan bisa. Contoh misalkan di daerah Gunung Karang kan, Kopi Ima. Kopi Ima itu aset provinsi itu. Itu punya provinsi Pak? Punya provinsi. Baru tahu saya nih Pak. Nah, saya kira punya warga lokal situ. Itu punya provinsi, cuma yang ngelola emang warga lokal. Tapi kan tiap tahun mereka bayar biaya sewa dan lain sebagainya lah ke provinsi. Nah, hal-hal kayak gitu sebetulnya itu bisa dilakukan. Nah, tadi hasil outputnya nanti ketika inventarisir aset, ketahuan mana yang kira-kira produktif, mana yang tidak, itu ditawarkan ke publik. Publik biar khawatir kan, publik juga respon kan, ingin juga punya ide juga gitu Pak ya. Punya ide memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Banten gitu. Pak, selanjutnya mungkin apa nih potensi selain situ, selain pantai, dari pariwisata nih Pak? Kira-kira yang bisa digali lagi potensi nih Pak? Apa? Pajak. Boleh dari sisi pajak mungkin. Pajak kita itu yang masih punya peluang di luar PKB ya. Di luar PKB itu tadi pajak air permukaan sama pajak alat berat. Itu dua.
Nah itu dua hal itu yang termasuk memang ada di dalam perubahan perda kita, perubahan pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi alat berat ini dulu di pajak lama kan ini agak susah kalau kita tagih misalkan. Ini alat berat plat B, misalnya Jakarta gitu kan. Plat luar ya. Nah dia nggak bisa kan bayar pajak meskipun memang operasionalnya ada di kita, ada di Cilegon, di Lebak, misalnya, karena plat B, berarti dia harus bayar pajak di Jakarta. Itu regulasi yang dulu tuh. Nah, tapi di regulasi saat ini itu berubah kan. Jadi pajak alat perusahaan itu yang memiliki alat berat, nah, itu dipungut pajaknya berdasarkan domisili itu. Berdasarkan proyek yang sedang berlangsung. Nah, mungkin, Pak. meskipun dia punya alat berat pajak platnya B atau F, tapi operasionalnya ada di Banten, nah, itu wajib bayar pajak. Bayarnya ke Banten maksudnya. Bayarnya ke Banten. Karena memang yang rusak infrastruktur di kita gitu Pak ya. Nah itu salah satu muatan materi yang ada di perda terbaru kita di perubahan pajak daerah. Gitu. Itu rencananya kapan sih Pak bisa running? Atau Tahun ini kan beres itu Berarti- perubahan pajak itu. berarti tuh tahun depan udah bisa realisasi tuh Pak ya? Udah, tahun depan udah bisa itu. Ini maraton ini kan, 4 perda ini. Bayangin aja kita di Bapemperda 4 usulan DPRD ada 4, usulan gubernur 4. DPRD ini udah selesai nih di Bapemperda ya. Oke. Diparipurnakan baru nanti masuk pansus kan. Ya. Nah ini tinggal pansus nanti yang mengkaji ini kan 4 perda ini kecepatannya sejauh mana gitu. Kalau bisa cepat akhir tahun bisa langsung diparipurnakan gitu. Oke. Pak, kalau alat berat tuh kayak gimana sih Pak? Kayak traktor mungkin, traktor mah kecil ya? Alat berat? Iya, contohnya Ya tuh. kayak ini kayak Mobil-mobil gede itu ya? Iya kayak beko. Beko ya, truk ya. Terus alat pengangkut barang itu apa? Eh, Kalau dari Forklift. kapal, kapal-kapal itu kan. Alat berat. banyak lah. itu Pak di Banten Pak? Banyak kan? Banyak. Cilegon banyak. Cilegon ya? Cilegon, Lebak banyak, Bandeng banyak. Cuma saat ini memang tidak begitu ini dari pajaknya ya, belum maksimal lah. Maka kita maksimalkan nanti lewat perda yang terbaru ini gitu. Baik. Nah, Pak, mungkin boleh disampaikan terkait dengan closing statement Pak buat harapan daripada Dewan sendiri, Pak Dewan sendiri buat masyarakat Banten dan memang untuk Provinsi Bantennya sendiri. Monggo. ya, pertama saya kebetulan di Komisi 3 DPRD Banten yang salah satunya membidangi BUMD. BUMD kita ada 4 BUMD. Kita sangat berharap betul BUMD ini berdasarkan PP 54 2017 berdampak harus berdampak kepada masyarakat ya, khususnya memang sebagai BUMD yang bergerak di bidangnya masing-masing, ini juga harus bisa memberikan manfaat untuk pemerintah Provinsi Banten. Dalam hal ini setidaknya memang dari penyertaan modal yang sudah diberikan oleh Provinsi Banten, BUMD bisa memberikan dividen untuk Banten juga ya, dalam rangka meningkatkan PAD. Kalau PAD-nya sudah meningkat, PAD itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi nanti pada akhirnya yang merasakan itu ya masyarakat Banten. Baik, terima kasih Pak Ubedillah untuk Siap, waktunya. sama-sama. Hatur nuhun. Salam sehat selalu Pak. Semoga Ya, aktivitas amin. hari ini dilancarkan Pak. Baik, sekian Sobat Banten Raya untuk perbincangan dengan Pak Ubedillah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.